Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Pajak Online. Kan pajak, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya bagaimana cara untuk mendownload atau mendapatkan file skema impor yang digunakan untuk pengisian dokumen perpajakan, baik itu e-bupot, faktur pajak maupun nanti untuk lampiran SPT, baik itu masa maupun tahunan ya. Jadi di Kortek ini kita dapat mengisi atau membuat dokumen perpajakan itu dengan metode skema impor ya. Jadi yang pertama kita cari adalah, langkahnya adalah kata kuncinya kita cari saja XML Kortek ya. Nah, kemudian kita cari yang ini yang paling atas, template XML. Nah, kemudian setelah kita masuk ke dashboardnya Pajak Go ID, kemudian kita klik yang ini reform perpajakan, kemudian cari yang pembaruan sistem perpajakan. Nah, nanti di situ kita dapat mendownload file-file skema impor ya. Jadi di situ kita dapat mendapatkan file bentuknya Excel yang nanti dapat diekspor ke XML. Kemudian kita ke menu ini, template XML dan converter XML ya. Jadi kita klik lebih lanjut. Nah, ini di sini ada penjelasan ya tentang perubahan format dokumen, kemudian perubahan struktur data baik itu NBP maupun NIK, kemudian penambahan validasi data dan prosedur penggunaan ya file XML tersebut. Nah, ini saya akan coba untuk download yang bukti potong PPh pasal 21 ya. Jadi saya akan mendownload ini filenya, sudah ada banyak sekali ya, ada 31 file, yaitu untuk bukti potong pasal 21, kemudian unifikasi, kemudian faktur pajak, kemudian SPT tahunan, dan SPT PPN serta biaya materai. Saya akan coba download untuk yang file bukti potong gaji bulanan. Nah, ini file sudah terdownload. Nah, jadi formatnya seperti ini ya kawan pajak. XML itu file Excel-nya yang nanti diekspor ke XML seperti ini. Jadi dalam file tersebut ada 3 sheet ya. Yang pertama itu data, ini data nanti yang diekspor ke XML. Kemudian yang berikutnya adalah keterangan tata cara isi seperti ini. Kemudian contoh pengisiannya. Kemudian yang berikutnya ada referensi jenis pajak ya, kemudian kode PTKP, kode fasilitas, kemudian kode subjek pajaknya ini, luar negeri atau dalam negeri. Kemudian yang berikutnya adalah kita kembali ke data utama. Jadi data utama itu isinya adalah, yang pertama itu adalah NPWP ya. Kemudian berikutnya adalah masa pajak, tahun pajak, kemudian status pegawai itu luar negeri atau dalam negeri. Kemudian NIK ya, bagi NPWP wajib pajak dalam negeri itu kita pakai NIK 16 digit. Kemudian untuk WP luar negeri itu kita menggunakan nomor ID paspor atau dokumen lain. Kemudian status PTKP. Untuk status PKP itu ditentukan pada awal tanggal 1 Januari ya, tahun pajak berjalan. Kemudian untuk posisi atau jabatan itu kita isi sesuai dengan jabatan pegawai. Kemudian ini fasilitas perpajakannya. Jadi ada fasilitas ditanggung atau tidak ditanggung dan sebagainya. Kemudian ini kode objek pajaknya. Kode objek pajak ini kita ambil dari tadi referensi ya ini. Kemudian penghasilan kotor. Nah, ini penghasilan kotor adalah penghasilan sebulan ya yang diterima oleh pegawai yang berisi tentang gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat ya. Jadi total bruto ya, termasuk
bonus atau jasa produksi seperti itu misalnya. Kemudian ini tarif skema impornya ya, tarif PPh-nya itu sudah dibuat oleh pihak pembuat XML-nya, jadi nanti akan terisi otomatis sesuai dengan angka penghasilan bruto dan status PTKP. Jadi misalnya kita isi sini 10 juta, nanti tarifnya akan berubah. Nah, kemudian ID NIT TKU itu adalah kode cabang untuk NPWT perusahaan atau pemotong pajak. Jadi sekarang tidak ada lagi wajib pajak cabang, jadi semua mengikut ke pusat. Namun di cabang-cabang perusahaan itu akan ada kode NIT ya, ditambahkan angka 6 digit ya. Biasanya sudah akan ada terdaftar di portal Kortek untuk kode cabangnya. Kemudian ini adalah tanggal pemotongan. Tanggal pemotongan itu tanggal biasanya dibuat pada tanggal akhir bulan yang bersangkutan. Kemudian nanti untuk ekspornya, nanti kita pakai ini menu developer. Kalau menu developer ini belum muncul di Excel, kita dapat memunculkan dengan cara klik file, kemudian option, kemudian kita klik yang ini customize ribbon, kemudian ini kita centang ya, yang developer ini kita centang, kemudian kita oke. Untuk mengekspornya kita klik ini ekspor, kemudian kita membuat file. Sebaiknya ya kita membuat folder dulu biar nanti mencarinya mudah ya. Kita buat file, misalnya skema impor PPh 21 01/2025. Nah, nanti filenya akan muncul yaitu file berekstensi XML seperti itu. Nah ini jadi sudah muncul ya. Jadi ini nanti yang diekspor, yang diimpor ke aplikasi eBupot PPh pasal 21. Jadi nanti kita mengimpornya dari file XML tersebut. Kemudian untuk batas pengisian ya, ini perlu diperhatikan. Di sini ada tanda titik ya, tanda titik di pojok ini. Ini nanti kita geser sesuai data yang akan diekspor. Jadi misalnya ada data tambahan, nanti kita geser dulu baru kita isi. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya sudah otomatis akan mengikut ke bawah. Tapi misalnya kita ambil 2 wajib pajak saja, kita di perusahaan hanya ada 2 wajib pajak ya, kita ambil 2. Karena nanti akan berpengaruh di saat impor. Karena kalau datanya batas ini kosong, nanti akan gagal, biasanya akan gagal ya. Jadi seperti itu kan pajak, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.